Selanjutnya pertemuan 10, dasar-dasar Excel. Fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Excel: sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Office Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas. Bagaimana cara penggunaannya atau fungsinya, mari kita bahas. Operasi aritmatika pada Office Excel. Plus sama dengan penjumlahan, contoh A1 plus A2. Min sama dengan pengurangan, bintang sama dengan perkalian, garis miring sama dengan pembagian, pangkat sama dengan perpangkatan, persen sama dengan persentase. Penjelasan lembar kerja dan contoh penggunaan rumus penjumlahan sama dengan B2 tambah C2 dan hasil dari rumus penjumlahan UTS plus UAS. Formula dasar Excel: sum digunakan untuk penjumlahan data. Rumus sum dapat dibuat sebagai berikut, sama dengan sum data ke 1 dibagi data kesekian. Average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Rumus average dapat dibuat sebagai berikut, sama dengan average data ke 1 dan data kesekian. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Rumus max dapat dibuat sebagai berikut, sama dengan max data ke 1 dan data kesekian. Fungsi min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Rumus min dapat dibuat sebagai berikut, sama dengan min data ke 1 dan data kesekian. Yang terakhir count pada fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Rumus count dapat dibuat sebagai berikut, sama dengan count data ke 1 dan data kesekian. Pertemuan 11, formula pada Excel. Rumus, fungsi atau kegunaan. Right, pengambilan karakter dari sebelah kanan. Left, ambil karakter dari sebelah kiri. Mid, pilih beberapa karakter dari tengah. Upper, ubah tulisan menjadi besar semua. Lower, ubah tulisan menjadi kecil semua. Proper, ubah tulisan pertama menjadi kapital. Dan yang terakhir, if, berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Contoh penggunaan rumus right. Di kolom A2 nomor, B2 teks, C2 rumus, dan D2 hasil. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya penggunaan left. Di sini ada nomor, teks, rumus, hasil. Maka hasilnya akan seperti ini. Sistem ini per. Selanjutnya mid. Karena di sini rumusnya mid B2, 3 dan 5. Selanjutnya upper. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya lower. Dan hasilnya seperti ini. Menjadi huruf kecil semua. Dan yang terakhir proper. Hasilnya huruf depan kapital. Contoh penggunaan rumus if. Ketikkan data berikut di Excel. Kita akan memberikan kriteria pada data di atas. Kriteria yang akan dibuat adalah apabila nilai angka lebih besar sama dengan kurang lebih 70, maka mendapat keterangan lulus. Namun apabila nilai Amir kurang dari 70, maka akan mendapat keterangan gagal. Dan ini contoh rumusnya, dan ini hasilnya. Jika kriterianya memiliki dua macam, tinggal menggunakan and, if, and. Selanjutnya pengisian kolom grade. Pada kolom C2 buatlah rumus seperti berikut, sama dengan if kolom B2 lebih besar 80, titik koma, petik 2A, petik 2, titik koma, if lagi B2 kurang lebih sama dengan 70, B, C. Dan jika rumusnya berhasil akan menjadi seperti ini. Selanjutnya pertemuan 12, dasar-dasar Microsoft Excel. Lookup. Formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax,
dan juga departemen lainnya. VLOOKUP, formula atau rumus lookup ini sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan departemen lainnya. VLOOKUP, vertical lookup. Sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau vertical lookup merupakan pencari data secara vertikal atau secara ke samping. Contoh rumusnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, cell master, master label, kolom beberapa yang akan kita ambil, true false biasanya 1 dan 0. HLOOKUP berbeda dengan VLOOKUP. HLOOKUP merupakan horizontal lookup di mana kita mencari data ke bawah. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh penulisannya sama dengan HLOOKUP, data acuan, table master, nomor baris. Dari data gambar tersebut, bagaimana cara kita mengetahui hasil penjumlahan soto ayam pada bulan Mei? Untuk rumusnya sebagai berikut, sama dengan HLOOKUP, kolom C14, titik koma C4, titik koma F11, titik koma 6, dan 0. Pertemuan 13, formula Microsoft Excel. Sort dan validasi. Penggunaan formula dan fungsi sort dan validasi, sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, dan mempunyai data yang sangat akurat. Dan beberapa cara melakukan manajemen data antara lain, pengelolaan data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem, akurasi yang sudah diset sesuai dengan standar, kemudahan dalam penyimpanan data, maintenance, atau pemeliharaan data tersebut. Microsoft Excel memiliki fitur atau rumus untuk penggunaan dari manajemen data itu, yaitu sort, dibagi menjadi dua, antara lain pengurutan dari A sampai Z atau biasa kita sebut dengan ascending. Selanjutnya yaitu kebalikannya, pengurutan dari belakang ke depan, yaitu descending. Langkah untuk pengurutan quantity, blok kolom G yaitu quantity, pilih atau klik button A sampai Z. Ini berfungsi untuk menggunakan quantity yang ada pada data, dan hasilnya akan seperti ini. Validasi atau validation adalah beberapa cara untuk memastikan data tersebut. Ini contohnya. Pilih data validasi. Opsi validasi akan muncul dan banyak macamnya. Kita bisa lakukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pada data yang akan digunakan. Ini database untuk validasi. Selanjutnya setelah melakukan validasi lalu pilih OK. Dan ini tampilan data untuk validasi. Daftar yang ada di data validasi: 1. Any value, whole number, decimal, list, date, time, dan text length. Selanjutnya pertemuan 14, pivot table. Mempunyai salah satu fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perekapan data. Salah satunya bernama pivot table, di mana data yang sangat banyak atau kompleks dapat direkap dengan begitu mudahnya. Pivot table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja, karena penggunanya yang mudah dalam melakukan analisis data. Hampir setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan menggunakan pivot table. Contoh pivot table, ada beberapa kondisi atau catatan ketika kita akan membuat suatu pivot table. Pastikan setiap judul subheading tidak ada yang sama, tidak ada baris atau kolom yang tidak terisi, karena pivot table akan berjalan ketika ada data yang kosong. Tidak mempunyai dua subheading atau judul karena tidak akan terbaca oleh pivot table. Selanjutnya, untuk membuat pivot table ada beberapa langkah. 1. Blok table master. Pada 247 label, klik tombol insert, lalu klik pivot table. Tampilan pada menu pivot table. Pada menu pivot table terdapat beberapa fungsi, yaitu filter untuk melakukan atau membuat filtering, columns membuat data langsung dibagi menjadi kolom, rows pembuatan data menurun, value nilai yang kita dapat melihat data dengan hasilnya, bisa berbentuk jumlah nominal ataupun yang lainnya. Ini contoh hasil dari pivot table dan tampilan pivot table tersebut. Pertemuan 15, Microsoft Office Excel.
grafik, chart, dan lain pai. Pengertian grafik. Pengguna grafik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Beberapa cara mensimulasikan grafik chart, line, atau pie dapat dipresentasikan sebagai berikut. Contoh sampel data sebuah grafik. Dan ini pembuatan 3D column grafik 2D bar. Selanjutnya line, pembuatan line area. Klik tombol insert, lalu line. Hasilnya akan seperti ini. Dan pembuatan grafik dengan menggunakan pie chart, klik insert, pie chart. Dan hasilnya akan seperti ini, 2D pie, 3D pie, donut, pembuatan grafik menggunakan hierarchy chart. Klik tombol insert, lalu hierarchy chart. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pembuatan scatter. Klik tombol insert, lalu scatter. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya pembuatan grafik dengan menggunakan waterfall, panel, stock, surface, radar chat. Klik tombol insert, waterfall. Dan hasilnya akan seperti ini. Contoh laporan waterfall, panel, stock, surface, radar. Pembuatan grafik dengan menggunakan combo chart. Klik insert, combo chart. Dan hasilnya akan seperti ini. Pertemuan 16. Dashboard. Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibilitasnya dalam menyajikan data secara visual. Fungsinya, dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah. Visualisasi data. Dashboard Excel memungkinkan Anda untuk mengubah data mentah menjadi visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Ringkasan informasi. Dashboard menyajikan ringkasan informasi yang relevan dari data yang luas. Dengan menggunakan tabel pivot dan grafik, Anda dapat mengekstrak inti dari data dengan cepat. Monitoring kinerja. Dashboard Excel dapat digunakan untuk memantau kinerja suatu bisnis atau proyek secara berkala dengan memperbarui data secara berkala dan menggunakan grafik dinamis. Pengambilan keputusan. Dashboard membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan aktual. Dengan menganalisis data yang disajikan dalam dashboard, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Komunikasi efektif. Dashboard Excel memungkinkan Anda untuk menyajikan data dan hasil analisis secara visual yang mempermudah untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Automatisasi dengan menggunakan fitur seperti table pivot, filter, dan formula Excel dapat membuat dashboard yang dapat diperbarui secara otomatis dengan data baru. Ini menghemat waktu dan usaha karena Anda tidak perlu secara manual memperbarui dashboard setiap kali ada perubahan dalam data. Menyiapkan data sebelum membuat dashboard, pastikan Anda memiliki data yang akan digunakan. Data ini bisa berupa data penjualan, data keuangan, atau data apapun yang ingin Anda analisis. Untuk sampel datanya seperti ini. Menyiapkan data dummy. Pertama, kita akan melakukan persiapan untuk menyiapkan data dummy atau data yang akan digunakan untuk menampilkan ke dalam dashboard. Membuat tombol untuk memilih data. Tombol ini digunakan untuk memudahkan kita memilih data sehingga data akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Dan cara membuatnya, masuk dan pilih menu data, klik data validasi, pada menu setting, tampilan, dan pilih menulis. Blok data yang sebelumnya sudah kita buat, lalu klik OK. Menyiapkan tampilan dashboard. Grafik adalah cara yang sangat efektif untuk menyajikan data secara visual.
Anda dapat membuat berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Kita dapat melakukan pemilihan laporan berdasarkan kriteria yang dibuat. Contohnya jika ingin mengganti data yang ada bisa dengan klik pilih penjualan robot, maka akan muncul pilihan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk contohnya kita akan pilih robot iot penyiraman tanaman. Dan maka berikut adalah grafik yang akan muncul setelah kita lakukan pemilihan tombol tersebut. Temuan 17 progress bar. Progress bar adalah sebuah tampilan grafis yang menunjukkan kemampuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Biasanya, progress bar digunakan untuk memberikan informasi visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berjalan, atau berapa persen yang telah diselesaikan dari total pekerjaan yang harus dilakukan. Contoh progress bar. Fungsi progress bar sebagai berikut: memberikan feedback visual. Progress bar memberikan feedback visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berlangsung. Memperkirakan waktu tersisa. Dengan melihat progress bar, pengguna dapat memperkirakan berapa lama lagi proses tersebut akan berlangsung. Mengurangi kecemasan. Progress bar dapat mengurangi kecemasan atau kekhawatiran pengguna tentang apakah data tersebut sedang berlangsung atau tidak. Memfasilitasi pemantauan. Progress bar memungkinkan pengguna untuk memantau kemajuan proses secara real-time, meningkatkan pengalaman pengguna, memberikan informasi visual yang jelas tentang kemajuan suatu proses. Progress bar dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pengguna menjadi lebih puas dengan aplikasi atau situs web yang menyediakan progress bar yang informatif dan mudah dipahami. Cara membuat progress bar. Buat data untuk progress bar. 1. Buatlah sebuah kolom untuk kemajuan dari tugas proyek. Misalnya, jika Anda memiliki daftar tugas dengan kemajuan yang bervariasi, buatlah sebuah kolom untuk menampilkan presentasi kemajuan dari setiap tugas. Sisipkan progress bar. Pilih sel atau kolom tempat Anda ingin menampilkan progress bar. Di menu Excel, pergi ke tab Insert, sisipkan bar 2D tergantung pada versi Excel Anda. Pilih salah satu jenis grafik batang, misalnya cluster bar atau stack bar. Untuk atur data progress bar, setelah Anda memasukkan progress bar, Excel akan membuka jendela baru yang memungkinkan Anda mengatur data. Di dalam jendela tersebut, pilih data range. Masukkan data yang mencakup nilai-nilai kemajuan tugas atau proyek. Customisasi progress bar. Setelah mengatur data, Anda dapat menyesuaikan tampilan progress bar sebagai kebutuhan. Klik kanan pada progress bar dan pilih format data series. Dan di sini Anda dapat mengubah warna, ketebalan, dan gaya progress bar, serta menyesuaikan tabel dan judul. Setelah Anda puas dengan tampilan progress bar, klik OK. Sesuaikan ukuran dan posisi progress bar di lembar kerja Excel. Untuk membuat box checklist dapat melakukan cara sebagai berikut. Klik developer, insert, pilih checklist button. Dan berikan checklist di tab pertemuan. Klik pada kolom checklist box, lalu pilih kontrol. Dan klik pilih checklist. Arahkan ke kolom keterangan. Dan adapun rumus if pada kolom nilai dengan kriteria berikut. Jika keterangan true, maka nilai bobot 10. Namun jika keterangan false, nilai bobot 0. Ini pemberian rumusnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Tinggal di copy ke bawah. Untuk memberikan
kolom hasil, yaitu dengan memasukkan rumus. Jumlahkan semua nilai, lalu nilai tersebut dibagi menjadi 140. Mengapa 140? Karena bobot dari total nilai adalah 10 kali 14, yaitu sama dengan 140. Untuk rumusnya sama dengan sum G5 titik koma G18 garis miring 140, dan hasilnya akan seperti ini. 50% dari nilai tersebut. Berikan rumus conditional format. Maka akan muncul gradiasi bar. Dan ini hasil dari conditional format. Selanjutnya pembuatan progress bar. Untuk menampilkan progress bar dalam bentuk yang lain, kita dapat menggunakan rumus ini. Rep titik koma I titik petik 2 titik koma I16. Progress bar ini bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan, dapat dilakukan dengan warna yang lain atau bentuk yang lain.